Halo Thinkers, apa kabarnya hari ini? Saya harap baik-baik saja. Dan tentunya para Thinkers siap mendengar, menyimak, dan memahami materi kali ini. Periode Filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi lebih rasional. Pola pikir mite adalah pola pikir yang mengandalkan mitos-mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap kejadian alam biasa, tapi dewa bumi sedang menggoyangkan kepalanya. Namun setelah filsafat ditemukan, fenomena tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, melainkan fenomena alam yang terjadi secara kausalitas. Dan hal ini terus dikembangkan oleh manusia melalui filsafat sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian sampai dalam bentuk yang paling mutakhir seperti yang kita kenal sekarang. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini tidaklah datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang secara periodik dimulai dari Yunani hingga berkembang secara evolutif dari satu tahapan sejarah ke tahapan yang lain. Adapun sejarah filsafat Yunani terbagi menjadi beberapa babakan, yaitu filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, Renaissance modern, dan kontemporer. Dan konsentrasi video ini adalah pada tahap pertama, yaitu filsafat pra-Yunani kuno. Pada masa pra-Yunani kuno ini, manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu. Karenanya zaman ini juga dikenal dengan zaman batu. Hal ini dikuatkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi, antara lain adalah alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, dan tulang belulang manusia kala itu. Pada abad 16 hingga 5 sebelum Masehi, manusia telah menemukan alat-alat yang terbuat dari besi, tembaga, dan perak yang digunakan sebagai berbagai macam peralatan. Zaman ini disebut-sebut sebagai masa persiapan lahirnya filsafat, yaitu pada abad 6 sebelum Masehi. Disebutkan oleh K. Barthes, setidaknya ada 3 faktor yang mendahului lahirnya filsafat. Pertama, berkembangnya mite-mite atau mitologi yang cukup luas di kalangan bangsa Yunani. Mitologi ini dianggap salah satu sebab yang membidani lahirnya filsafat, karena mitologi itu kosmogonis. Sedangkan mite yang menerangkan tentang asal-usul dan sifat kejadian disebut dengan mite kosmologis. Kemudian yang kedua, kesusastraan Yunani. Seperti karya puisi Homeros yang sama, karya tersebut dijadikan sebagai semacam buku pedoman bagi bangsa Yunani. Dan kemudian yang ketiga, pengaruh Timur kuno seperti Mesir dan Babilonia yang sudah mengenal ilmu hitung dan ilmu ukur. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi bangsa Yunani, terutama perannya mendukung perkembangan astronomi Yunani. Disinilah letak kecerdasan bangsa Yunani yang mampu mengelola kembali sop alam, artinya para ahli fikir yang menjadikan alam yang luas dan penuh keselarasan yang menjadi sasaran para ahli filsafat tersebut, atau objek pemikirannya adalah alam semesta. Tujuan filosofi mereka adalah memikirkan soal alam semesta. Dari mana terjadinya alam, itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional, dan radikal, sebab dengan inderanya, tanpa mempersoalkan lebih jauh. Sedangkan di lain pihak, orang cukup puas menerima keterangan tentang kejadian alam dari cerita nenek moyang. Oh my God! Wow! Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.